5 ulama Nusantara memilih tinggal dan wafat di Makkah Al-Mukarramah. Beliau-beliau ini menjadi gurunya para ulama di seluruh dunia. Jadi bukan hanya menjadi gurunya para ulama di Nusantara saja, tetapi beliau-beliau ini menjadi gurunya para ulama di seluruh dunia. Tetapi mengapa anehnya nih, saat ini di Nusantara justru mengimpor ulama dari luar, seolah-olah orang-orang pribumi itu bodoh-bodoh, tidak alim-alim, seolah-olah karena ketidaktahuan masyarakat kaum muslimin wal muslimat di pribumi. Ketahuilah bahwa ulama-ulama pribumi itu Masya Allah sungguh luar biasa, menjadi rujukan para ulama di dunia. Jadi kita harus bangga bahwa orang-orang yang asli pribumi itu lebih cerdas-cerdas, lebih alim-alim, lebih soleh, lebih takwa kepada Allah. Sehingga banyak sekali para ulama di Nusantara itu yang kalau sudah ngaji sampai alim allamah, sampai faqih, betul-betul menguasai ilmu syariat, hakikat dan makrifat. Inilah kejayaan ulama Nusantara. Ada kurang lebih sekitar 5 ulama di Nusantara yang lahir di Nusantara, tetapi setelah itu beliau hijrah ke Makkah Al-Mukarramah untuk belajar agama. Sebagian ada yang kembali ke Nusantara untuk dakwah di Nusantara, tapi nggak betah, akhirnya kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah sampai wafat. Mengapa nggak betah? Ya tahu sendirilah, orang-orang di Nusantara itu butuh kepada kiai itu kalau datang ingin minta ijazah, minta amalan, minta wifik atau minta rajah. Jarang yang mau mengkaji ilmu Islam mulai dari Al-Quran, hadis, ilmu fikih dan seterusnya. Sehingga para ulama-ulama yang alim allamah, yang faqih, yang arif billah ini lebih cocok di Makkah Al-Mukarramah sampai wafat. Nah di Nusantara ini mohon maaf ya, Masya Allah, butuh kiai itu kalau diundang untuk kenduren, ya, untuk riungan. Kemudian butuh ustadz kalau ada kematian. Jadi seolah-olah yang butuh ustadz itu kalau pas kematian doang. Atau datang kepada ustadz kalau minta ijazah agar dagangannya laris, agar dapat kerjaan, agar naik pangkat, agar dia terpilih menjadi anggota dewan atau DPR atau gubernur atau bahkan presiden. Ini Islam di Indonesia itu seolah-olah enggak laku begitu, enggak laku ilmu Islam itu. Mayoritas masyarakatnya muslim, tetapi kalau datang kepada kiai tidak ingin ngaji memperdalam ilmu agama. Padahal kalau ingin doanya makbul, cesplong luar biasa adalah dia harus bersusah-susah dulu untuk memperdalam ilmu agama, menguasai Al-Quran hadis, menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu tauhid, ilmu akidah, menguasai ilmu tasawuf dan seterusnya. Lah di Indonesia tidak. Mayoritas masyarakatnya itu suka ngajinya hanya kuping, ngaji telinga. Kalau disuruh bawa kitab ke rumahnya guru, waduh, jangankan membawa kitab ke rumah guru, sudah ikut pengajian kuping aja suka syukur alhamdulillah. Ngajinya cuma ketawa-ketawa, senang-senang. Lah kira-kira adakah orang yang alim alamah menguasai hukum-hukum Islam, baik itu syariat, hakikat dan marifat dari hasil pengajian umum? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau ingin alim alamah itu ngaji serius khusus di hadapan guru, itulah akan menjadi penerus para ulama-ulama yang alim alamah. Sehingga banyak sekali ulama-ulama Nusantara itu yang lahir ya sekitar pada tahun 1800-an sampai 1900-an, jadi kurang lebih ini selama 100 tahun. Itu mereka para ulama Nusantara alim-alim, lebih unggul daripada ulama-ulama di dunia, karena mereka rata-rata menjadi imam di Masjidil Haram, dan juga menjadi guru di Masjidil Haram. Murid-muridnya adalah para ulama-ulama yang kembali ke negaranya masing-masing. Sehingga para ulama Nusantara itu Masya Allah menjadi gurunya para ulama di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri nggak laku. Mengapa nggak laku? Lah wong di Indonesia itu Masya Allah diajak ngaji kitab tipis, yaitu kitab Safinatun Najah misalnya, atau kitab Al-Mabaitul Fiqhiyah, itu malas sekali. Masya Allah, apalagi kok ngaji kitab Nahwu Shorof,
apalagi sampai ngaji kitab tafsir yang istiqomah. Aduh, aduh. Jadi Islam di Indonesia itu hanya sebagai pemanis bibir belaka. Nah sekarang ini kalau di Indonesia ini dipecundangi, kayak bahasanya ini dipecundangi, mengimpor ulama dari luar, ya memang masyarakat Indonesia itu lebih suka menjadi orang-orang yang gembel begitu, nggak mau menjadi pemuka gitu. Padahal banyak sekali ulama-ulama Nusantara itu yang kalau sudah alim menjadi pemuka ulama di dunia, ya. Tetapi sayang beliau-beliau ini menetap di Makkah Al-Mukarramah sampai akhir hayat beliau. Siapakah mereka itu? Ya sebenarnya banyak sekali ya. Ini kita ambil pada tahun 1800-an sampai 1900-an. Sebelumnya pada tahun 1700-an atau 1600-an ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tetapi beliau kembali ke Nusantara dari Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau juga wafat di Nusantara. Nah, saatnya kita sekarang akan membahas 5 ulama asli Nusantara. Wajahnya Nusantara banget, lahir di Nusantara, tetapi beliau menetap di Makkah Al-Mukarramah menjadi gurunya para ulama-ulama di dunia sampai beliau-beliau ini wafat di Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama adalah Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arif Billah, Al-Faqih Syekh Ahmad Khotib Syambas. Syambas itu Kalimantan Barat ya. Syekh Ahmad Khotib Syambas. Nanti juga ada nih Syekh Ahmad Khotib tapi Minangkabau. Ada 2 nih. Ini dua-duanya sangat sungguh luar biasa. Syekh Ahmad Khotib Syambas ini menjadi guru thariqah. Hampir seluruh ulama thariqah dunia yang thariqahnya Qadiriyah dan thariqah Naqsyabandiyah, sanadnya sampai nyambung kepada Syekh Ahmad Khotib Syambas. Beliau lahir di Sambas. Sambas itu kabupaten di Kampung Dagang, Kalimantan Barat pada tahun 1803 Masehi. Beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1875 Masehi. Beliau memiliki karangan kitab yang terkenal yang bernama Fathul Arifin. Ini salah satu kitab yang membahas tentang ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua yaitu Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Beliau ini sudah sangat familiar di Indonesia karena kitab-kitab karangan beliau menyebar diajarkan di pondok-pondok pesantren di Nusantara. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani lahir di Kecamatan Tanara, Banten pada tahun 1813 dan meninggal di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1897 Masehi. Kitab karangan beliau sangat banyak sekali, dipelajari oleh ulama-ulama di Nusantara dan ulama-ulama di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi asli dari Minangkabau. Minangkabau tahu kan? Beliau lahir di Nagari Kototuo, Kecamatan 4 Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Kelahiran pada tahun 1860, meninggal di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1916 Masehi. Beliau ini berbeda dengan Syekh Ahmad Khotib Syambas loh ya. Jadi ada 2 ulama Nusantara yang namanya Ahmad Khotib. Yang pertama Syekh Ahmad Khotib Syambas dari Kalimantan Barat, dan yang kedua Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Kalau Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ini Masya Allah sungguh luar biasa. Ahli hadis, ahli fikih, ahli berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga putra-putra beliau menjadi duta-duta besar kerajaan Arab Saudi untuk di luar negeri. Ini kan sungguh luar biasa. Kemudian yang keempat yaitu Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi. Ya, At-Tirmasi Al-Jawi. Tirmas itu Pacitan, Jawa Timur. Kalau bahasa Jawanya Tremas. Beliau lahir di Tremas, Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1868 Masehi, meninggal di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1920 Masehi. Beliau ini adalah seorang ulama ahli hadis yang kitabnya dipelajari oleh para ulama di seluruh dunia, bukan hanya Nusantara.
Kemudian yang kelima yaitu Syekh Muhammad Mukhtar bin At-Tarid Al-Bughuri Al-Batawi Al-Jawi. Yang namanya Al-Bughuri itu adalah asli orang Bogor, Bogor, Jawa Barat. Beliau lahir di Bogor pada tahun 1862 Masehi. Beliau meninggal di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1930 Masehi. Beliau ini ulama ahli hadis yang kitab karangannya sangat banyak sekali. Beliau menjadi ulama yang menjadi gurunya para ulama ahli hadis di seluruh dunia. Orang Bogor asli, wajahnya kelihatan kan, wajah Jawa, wajah Sunda asli Nusantara. Nah, inilah 5 ulama, belum lagi ditambah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, belum ditambah lagi yang lain-lain. Ini hanya 5 ulama. Kalau di total banyak sekali, ratusan ulama yang asli Nusantara. Ratusan, bukan hanya puluhan, yang menjadi gurunya para ulama-ulama di seluruh dunia. Tetapi sayang, beliau mukim di Mekah sampai wafat di Mekah Al-Mukarramah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.